Sebelum kita mulai babak final seleksi KDMI tingkat Universitas Muhammad Warman tahun 2021, saya akan roll call para peserta terlebih dahulu. Pendebat dari tim Fakultas Kedokteran, ada dan lengkap? Lengkap. Baik. Dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada dan lengkap? Lengkap. Baik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada dan lengkap? Lengkap. Baik, terima kasih. Dan terakhir, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada dan lengkap? Ada dan lengkap. Terima kasih. Baik, mari kita mulai perdebatan untuk babak final. Untuk membuka kasus dan memulai jalannya perdebatan, saya akan memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Permisi sebelumnya, apakah di sini tidak disediakan timer yang di share screen? Ya, sebentar ya. Baik, terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, seiring dengan perkembangan zaman, dunia kian mengalami perubahan, khususnya dari segi sosial budaya. Munculnya budaya-budaya yang dianggap abnormal oleh sebagian besar masyarakat di zaman sekarang ini, misalnya LGBT, menimbulkan pertentangan tersendiri di kalangan masyarakat. Apalagi, tidak semua negara mendukung adanya budaya tersebut, sehingga muncullah pergerakan-pergerakan yang menginginkan adanya normalisasi dari LGBTQ. Namun, seperti yang kita lihat pada status quo, bahwa pergerakan-pergerakan normalisasi dari LGBTQ ini terus mendapat pertentangan, apalagi di negara-negara yang notabene-nya itu bersifat anti-liberal, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan ketika melakukan pergerakan normalisasi di daerah tersebut. Mengapa demikian? Karena stigma masyarakat yang terbentuk sampai saat ini adalah Adam diciptakan untuk Hawa, sehingga timbullah kontroversi jika kemudian ada komunitas tertentu yang melakukan pergerakan dengan prinsip pergerakan LGBTQ, apalagi dengan menggunakan prinsip pride, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa prinsip pride adalah bagaimana kita menunjukkan rasa puas atas diri kita sendiri yang ditunjukkan ke dunia luar, sehingga tidak relevan ketika kemudian pergerakan normalisasi dari LGBTQ ini menggunakan konsep pride, yang mana konsep pride seperti yang terjadi pada status quo ini bisa kita lihat di mana-mana. Pergerakan nasional itu menggunakan hashtag baik di media sosial ataupun menggunakan stiker-stiker ataupun pergerakan secara langsung, yang mana mereka itu misalnya pada parade Pride Month, yang mana mereka itu menunjukkan identitas atau jati diri mereka secara bangga dengan memakai bendera-bendera LGBTQ yang mereka LGBTQ mereka. Kemudian kami sangat menolak adanya mosi ini. Kenapa? Karena kami lebih berpendapat bahwa kita harus berhenti menggunakan konsep pride dan beralih dengan mengajak komunitas kita atau komunitas LGBTQ ini untuk berhenti menunjukkan identitas mereka secara bangga. Karena kami berpendapat bahwa tujuan di sisi kami adalah kami ingin menciptakan dunia di mana LGBTQ dapat hidup tentram dan diterima oleh masyarakat tanpa adanya perlawanan dan persekusi yang berarti dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kami menginginkan agar pergerakan LGBTQ ini tidak dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Dan yang ketiga adalah kami menginginkan agar pergerakan LGBTQ ini didasari oleh keinginan atau semangat untuk menuntut hak kebebasan dan juga hak asasi manusia yang pantas untuk mereka dapatkan juga. Kami berpendapat bahwa tujuan-tujuan kami ini dapat direalisasikan dengan adanya beberapa argumen kami. Yang pertama adalah kenapa pride itu buruk sehingga patut untuk ditinggalkan karena dia berpotensi untuk pemberontakan. Kemudian yang kedua adalah kenapa pride ini yang pertama adalah kenapa konsep pride itu dapat menimbulkan peluang terjadinya pemberontakan, sedangkan yang kedua adalah kenapa pride itu dapat menciptakan kemudaratan pada akhirnya untuk komunitas LGBTQ itu sendiri. Masuk ke argumen saya yang pertama. Bagaimana konsep pride itu akan menimbulkan peluang terjadinya pemberontakan. Seperti yang kita lihat sekarang, kita tidak dapat menafik bahwa akan sangat banyak orang-orang yang
mengalami atau kelainan dari LGBTQ ini. Nah, ketika orang-orang itu sendiri ataupun berdiri sendiri, maka ketika mereka menunjukkan identitasnya secara bangga, itu tidak apa. Maksudnya seperti mereka tidak akan menimbulkan dampak yang begitu signifikan untuk di masyarakat. Akan tetapi ketika mereka melakukan pergerakan sosial secara besar-besaran, di mana mereka itu mereka akan berkumpul bersama-sama, kemudian mereka akan saling bertukar perasaan sehingga tercipta koneksi dan perasaan yang kuat dari dalam diri mereka, dan mereka menunjukkan dengan cara konsep pride tadi, maka hal ini dapat berdampak buruk, yang mana mereka akan dianggap sebagai pemberontak karena masyarakat merasa bahwa mereka menginginkan adanya pengakuan yang nyata terhadap diri mereka, si kaum LGBT ini, dengan nyata. Artinya, apalagi ketika mereka itu pergerakan sosialnya ini tidak begitu dipedulikan oleh pemerintah, maka dengan adanya pergerakan yang dilakukan secara pride dengan konsep pride ini, maka nantinya hal ini akan menimbulkan terjadinya pemberontakan karena tercipta rasa kuat ataupun rasa rasa kuat yang dimiliki oleh ketika mereka sudah berkumpul dan memiliki tercipta rasa koneksi antar komunitas tersebut. Kemudian masuk ke argumen yang kedua adalah kenapa konsep pride ini dalam pergerakan ini akan buruk pada akhirnya bagi komunitas LGBTQ. Seperti yang kita ketahui, ketika seseorang atau komunitas tertentu ini menginginkan pengakuan dari masyarakat ataupun dari golongan tertentu dan secara nyata menunjukkan kelemahan mereka dan seperti memohon-mohon untuk mendapatkan pengakuan, maka hal ini akan mengurangi empati yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya saya ambil contoh, ketika seorang menunjukkan rasa kekurangan atau rasa ketidakmilikannya terhadap suatu harta, dan dia menunjukkan hal itu dengan nyata di TikTok, maka walaupun pada awalnya orang-orang akan empati terhadap orang tersebut, namun pada akhirnya mereka akan kehilangan empati ketika hal tersebut ditunjukkan terus-menerus. Maka kami beranggapan bahwa ketika pride ini digunakan, konsepnya akan sama. Ketika pride ini digunakan pada pergerakan untuk normalisasi LGBTQ, maka akan menghilangkan empati dari masyarakat ataupun pemerintah terhadap komunitas LGBTQ itu sendiri. Ya, kemudian kenapa tujuan saya yang sudah saya sebutkan tadi di awal dapat terbentuk di sisi kami, bahwa saya mengatakan bahwa kami mengharapkan komunitas LGBTQ dapat hidup tentram dan diterima oleh masyarakat tanpa mendapat perlawanan persekusi yang berarti dari masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan meninggalkan konsep pride dan beralih untuk menggunakan semangat dengan menuntut hak kebebasan dan juga hak asasi manusia, di mana hal ini itu lebih artinya tidak lebih buruk dibandingkan ketika kita menggunakan konsep pride. Artinya ketika kita menunjukkan atau menginginkan normalisasi dengan menggunakan konsep yang didasari oleh semangat hak asasi dan kebebasan ini, maka dengan serta-merta akan menimbulkan empati dari masyarakat. Berbeda ketika kita menunjukkan dengan nyata bahwa kita bangga dengan identitas ini, maka hal tersebut justru akan menghilangkan empati dari masyarakat terhadap komunitas LGBTQ yang ada pada suatu daerah. Dengan beberapa alasan tersebut, maka kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi. Terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim pemerintah membuka, menghabiskan waktu 7 menit 11 detik. Untuk melanjutkan jalannya perdebatan, saya akan memanggil pembicara pertama dari pihak oposisi pembuka. Pendebat, apakah Anda sudah siap? Pidato saya akan saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami yang saya hormati, di sini kami berdiri sebagai tim opening opposition, di mana kami menolak dengan yakin mosi kali ini yaitu sebagai komunitas LGBTQ, Dewan ini akan meninggalkan pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan berperan memberikan argumen dan sanggahan, namun sebelum itu saya akan menjelaskan landasan pride ini terlebih dahulu kepada Dewan Juri sekalian. Landasan pride
bukanlah hanya sebuah kata pride, di mana pride ini mengandung beberapa singkatan, yaitu professionalism, respect, integrity, diversity, dan excellence, di mana professionalism berarti profesionalitas, kemudian respect menghormati, kemudian integrity persatuan, diversity keberagaman, dan excellence keunggulan. Di mana hal ini digunakan dalam pergerakan LGBTQ untuk pergerakan normalisasi LGBTQ, di mana sebelumnya pembicara pertama dari tim Opening Government menyatakan bahwa konsep pride berdampak buruk, di mana nantinya masyarakat melihat bahwa kaum pride ini adalah kaum yang lemah dan akan menghilangkan simpati-simpati dari masyarakat atau publik secara luas. Dewan Juri yang terhormat, di sini yang perlu kita ketahui banyak sekali pergerakan-pergerakan untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, contohnya adalah untuk orang-orang Black Lives Matter untuk orang-orang berkulit hitam, di mana mereka melakukan pergerakan untuk mendapatkan keadilan seperti LGBTQ ini, di mana ketika kita seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ketika banyak sekali orang-orang yang bersimpati atas adanya pergerakan Black Lives Matter ini, sehingga kami rasa tidak perlu untuk meninggalkan pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ ini, karena hal ini bisa digunakan masyarakat sebagai bukti menggunakan kata pride sebagai tanda simbol bahwa mereka mendukung dan menormalisasikan LGBTQ ini. Dewan Juri yang terhormat, kemudian konsep pride, mereka menyatakan bahwa konsep pride ini tidak cocok sehingga harus ditinggalkan. Dewan Juri yang terhormat, ini baik lagi bahwa pride merupakan landasan untuk pergerakan normalisasi LGBTQ, di mana landasan merupakan dasar sebuah pergerakan atau sebuah komunitas, di mana bagaimana ini harus dihentikan, harus ditinggalkan. Dewan Juri yang terhormat, kemudian memasuki karena argumen saya mengapa kami tidak setuju di mana Dewan ini akan meninggalkan pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ, karena sekali lagi pride merupakan landasan atau dasar tumpuan sebuah komunitas bergerak, dan tidak bisa semena-mena kita untuk menghilangkan landasan tersebut, karena inilah sebuah identitas dari suatu komunitas. Ini adalah karakteristik, adalah ciri yang menandakan atau simbol yang membedakan antara komunitas satu dan komunitas lainnya. Kemudian di sisi lain, pride ini digunakan untuk sebuah kebanggaan atas simbol yang mereka miliki, di mana pride ini digunakan bahwa mereka bangga untuk melakukan pergerakan normalisasi LGBTQ ini karena mereka layak untuk hidup, di mana sekali lagi pride ini merupakan sebuah simbol atau landasan yang harus selalu digunakan untuk menjadi pembeda antara yang satu dan antara yang lain, antara komunitas satu, antara komunitas yang lain. Dewan Juri yang terhormat, sehingga sangat tidak esensi jika pride ini harus ditinggalkan sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ ini. Dewan Juri yang terhormat, kemudian dengan kita meninggalkan LGBTQ ini banyak sekali kemudian sebelumnya pembicara pertama dari tim government yang menyatakan bahwa mereka ingin LGBTQ ini hidup normal. Bagaimana bisa terjadi LGBTQ ini hidup normal tanpa mereka menggunakan pride sebagai simbol mereka, sebagai landasan pergerakan normalisasi, apabila saat mereka tidak menggunakan landasan pride ini, bahkan mereka tidak bisa dikenali, tidak bisa mendapatkan normalisasi dari masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, inilah mengapa kami sangat tidak setuju jika Dewan ini akan meninggalkan pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ. Dewan Juri yang terhormat, apalagi seperti status quo saat ini, masyarakat maupun banyak sekali negara yang belum bisa menormalisasikan adanya LGBTQ ini. Dewan Juri yang terhormat, di mana banyak sekali masyarakat yang masih tabu atas adanya LGBTQ ini, di mana mereka menganggap ini adalah pergerakan yang menyimpang, dan oleh sebab itu maka untuk menunjukkan mereka layak untuk dinormalisasikan, mereka menggunakan simbol ini sebagai simbol pergerakan normalisasi dari LGBTQ ini. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami sangat tidak setuju jika Dewan ini akan meninggalkan pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ ini. Lain halnya
jika LGBTQ ini telah dinormalisasikan secara menyeluruh, maka hal ini mungkin tidak perlu lagi menggunakan pride. Namun seperti status quo saat ini, di mana masih banyak sekali LGBTQ yang masih belum diterima di banyak negara, Dewan Juri yang terhormat, seperti Indonesia salah satunya, belum bisa diterima. Beda halnya jika seperti kita, manusia-manusia yang normal, yang tidak dalam komunitas LGBTQ, mereka tidak perlu menggunakan landasan-landasan ini untuk melakukan pergerakan normalisasi. Tapi, mengapa mereka menggunakan landasan pride ini sebagai landasan pergerakan normalisasi? Karena sejatinya mereka belum mendapatkan normalisasi secara menyeluruh seperti kaum-kaum normal di seluruh dunia ini yang jadi normal, sehingga sangat tidak layak apabila Dewan ini akan meninggalkan pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ, karena LGBTQ sendiri masih belum bisa diterima dan masih belum bisa dinormalisasikan di seluruh negara, di seluruh lapisan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami sangat setuju, kami sangat tidak setuju apabila pride ini ditinggalkan sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ ini Dewan Juri terhormat. Selain itu, tidak ada urgensinya untuk meninggalkan pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ, karena sekali lagi LGBTQ belum bisa dinormalisasikan seluruhnya, di mana seluruh negara dan masyarakat belum bisa menerima ini dan belum bisa menormalisasi ini Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami dengan sangat yakin dan bangga tetap menolak mosi kali ini, dan kami yakin untuk memenangkan mosi kali ini. Terima kasih. Baik, bicara pertama dari pihak oposisi pembuka menghabiskan waktu 7 menit 11 detik. Untuk melanjutkan jalannya perdebatan, saya akan memanggil pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Mohon tunggu sebentar. Oke, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, hanya karena pride adalah landasan dari gerakan normalisasi LGBT, bukan berarti pride tersebut tidak bisa dihilangkan, bukan. Jika pada akhirnya kenyataannya pride membawa lebih banyak harm atau dampak buruk bagi pergerakan LGBT, mengapakah kita sebagai LGBT akan tetap mempertahankan pride tersebut sebagai landasan pergerakan kita, bukan? Kami berpikir bahwa justifikasi yang dibawakan oleh OO sangatlah kurang dengan mengatakan bahwa, oh, kita akan mempertahankan pride hanya karena pride adalah landasan tanpa elaborasi lebih lanjut. Dalam sisi OG, kami menginginkan pergerakan normalisasi LGBT berafiliasi dengan pergerakan yang menuntut liberalisme, kebebasan, dan kemerdekaan individu dengan harapan bahwa narasi yang didukung akhirnya lebih inklusif dan lebih relatable dengan lebih banyak massa, sehingga berpotensi menghadirkan simpatisan yang lebih besar, bukan? Jika OO mengeksklusifkan pergerakan normalisasi ini dengan mengusung narasi pride, menunjukkan identitas pribadi sebagai LGBT, kami beranggapan bahwa hal tersebut tidak akan favorable bagi pergerakan LGBT dalam status quo. Mari saya akan berikan satu poin sanggahan kepada argumentasi yang telah diberikan oleh OO. Mereka mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menganggap LGBT ini tabu dan begitu buruk, oleh karena itu sebagai LGBT kita harus memakai pride untuk pergerakan normalisasi identitas kita. Nah, Dewan Juri yang terhormat, satu respon terhadap argumentasi ini, oke. Kami setuju bahwa memang dalam status quo masyarakat begitu membenci LGBT, tetapi kami tidak setuju bahwa pride lah sebagai kunci dan jawaban yang akan menyembuhkan kebencian tersebut.
kami akan memberi Anda narasi komparasi. Jika orang yang terlalu konservatif atau orang yang terlalu membenci tiba-tiba disuguhi dengan pride atau eksistensi yang berlebihan dari sisi dari sisi LGBT, maka mereka akan marah. Mengapa mereka akan marah? Karena mereka menganggap sejak awal bahwa hal ini adalah ketidaknormalan yang tidak boleh dibiarkan. Maka ketika LGBT memampangkan dirinya dengan narasi pride tersebut, orang akan tertrigger untuk kemudian semakin marah karena berpikir bahwa mengapakah suatu kelaknatan ini malah berubah menjadi gerakan yang semakin besar dan mereka bangga dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa OO tidak mungkin menangkan perdebatan ini dengan membawa argumen tersebut. Namun respon yang kedua adalah OO tidak pernah berbicara tentang bagaimana Pride berkontribusi terhadap pergerakan LGBT tersebut, bukan? Mereka seharusnya menjelaskan kepada Anda bagaimana kemudian Pride tersebut menjangkau misalnya lebih banyak simpatisan untuk mendukung pergerakan LGBT. Dua hal yang akan saya buktikan dalam speech saya. Pertama adalah bagaimana Pride akan menginvalidasi ketertindasan LGBTQ dan malah mengundang antipati masyarakat terhadap pergerakan ini. Dan yang kedua, bagaimana OG menjamin pergerakan LGBT yang akan lebih diterima di masyarakat. Pertama, bagaimana Pride akan menginvalidasi ketertindasan LGBTQ dalam status quo dan mengundang antipati. Dewan juri, masyarakat dalam status quo terutama dalam negara-negara konservatif tidak menyetujui dan bahkan menentang keberadaan gerakan LGBT, bukan? Dalam bentuk ekstrim, negara seperti Darussalam misalnya bahkan mengembangkan narasi untuk menghukum rajam bagi pelaku LGBT. OG percaya kebencian yang tidak bendung ini pada akhirnya tidak akan terselesaikan dengan menunjukkan eksistensi diri di tengah masyarakat dengan narasi Pride. Pertunjukan eksistensi diri dengan kemasan narasi Pride ini akan menginvalidasi ketertindasan kaum LGBT di status quo karena dua alasan. Alasan pertama, masyarakat yang membenci tidak akan mampu melihat realitas objektif, yaitu ketertindasan tersebut secara objektif, sebab mereka terjebak di dalam bias kebencian mereka. Bahkan sebagian mereka menganggap ketertindasan itu adalah konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan misalnya. Oleh karena itu, orang-orang ini selalu menggaungkan narasi bahwa mereka harus menyembuhkan LGBT dengan ruqyah atau terapi konversi dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bagaimana kemudian ketika Anda sebagai LGBT menunjukkan eksistensi diri Anda secara pride, maka akan membuat masyarakat berpikir bahwa penindasan yang mereka berikan dalam status quo tidak cukup untuk membuat Anda bertobat, sehingga Anda malah bangga dengan diri Anda sendiri. Dengan demikian, Anda akan semakin ditindas dan semakin ditindas di dalam sisi OO, bukan? Namun alasan yang kedua adalah karena pergerakan LGBT berdasarkan pride ini akan menunjukkan eksistensi diri dan kebanggaan akan identitas, bukan? Sebenarnya hal ini akan membentuk persepsi atau narasi baru di masyarakat bahwa sebenarnya ketertindasan kaum LGBT ini bukanlah pengalaman yang traumatik bagi mereka. Hal ini mungkin karena ketika masyarakat pembenci ini melihat fenomena besarnya LGBT dengan pride-nya, dengan bias kebencian mereka akan mencari alternatif penjelasan terhadap fenomena tersebut, bukan? Pada akhirnya mereka akan berpikir, oh mereka udah gak tertindas lagi, toh lihat mereka sekarang sudah mampu berdiri di mimbar dan berbicara dengan bangga tentang identitas mereka. Jika hal ini terjadi, maka hal ini akan buruk. Hal ini terbukti dengan manifestasi reaksi masyarakat terhadap LGBT, bukan? Mereka ingin meruqyah, melakukan terapi konversi yang akan mengisi LGBT. Hal ini buruk karena dua alasan. Pertama, pergerakan akan stagnan dan tidak mendapatkan simpatisan yang lebih karena massa akan berpikir bahwa ketertindasan mereka sejak awal sudah terinvalidasi. Namun yang kedua adalah persekusi akan semakin berat karena mereka berpikir bahwa tindakan persekusi mereka di awal tidak cukup untuk membuat orang-orang ini bertobat, bukan? Hal ini nggak akan terjadi di OG karena dalam sisi OG pergerakan normalisasi tidak akan berjalan atas pride atau kebanggaan untuk menunjukkan eksistensi diri, namun berafiliasi dengan pergerakan kemanusiaan lainnya yang menuntut liberalisme dan kebebasan. Argumen yang kedua, bagaimana OG dengan mekanismenya menjamin pergerakan LGBT yang lebih diterima masyarakat. Dalam OG kami mementingkan pergerakan LGBT ini berafiliasi dengan pergerakan menuntut kebebasan dan kemerdekaan individu. Hal ini akan baik pada akhirnya karena isu yang dipersembahkan lebih universal. Ketika kita menghadirkan isu kebebasan dan kemerdekaan individu, akan banyak sekali kelompok-kelompok lain yang merasa senasib dan sepenanggungan dengan kelompok kita, bukan? Misalnya orang-orang seperti kelompok religius tertindas
ultra-ortodoks Yahudi, atau orang-orang Muslim Ahmadiyah yang mendapatkan persekusi, dan kelompok-kelompok lain yang dibatasi pergerakannya. Kelompok-kelompok ini pada akhirnya akan likely mendukung narasi universal kebebasan ini karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan kelompok-kelompok tertindas lainnya. Dengan melakukan afiliasi pergerakan dan mengubah narasi pride menjadi narasi kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi, maka kita percaya bahwa simpatisan yang terdapat di sisi OG pada akhirnya akan lebih banyak karena semakin banyak audiens atau orang yang merasa relatable dengan kesakitan dan penderitaan yang dirasakan oleh kaum kami LGBT. Oleh karena itu Dewan Juri, kami berpikir bahwa jika Anda menginginkan pergerakan yang lebih baik dan sustainable, pilihlah OG. Terima kasih. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka menghabiskan waktu 7 menit 28 detik. Untuk melanjutkan perdebatan, saya akan memanggil pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Pendebat, apakah Anda sudah siap? Sebelumnya suara saya terdengar. Ya, terdengar. Yaitu saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat siang hadirin serta juri yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang apa latar belakang status quo yang terjadi pada saat ini. Yaitu urgensi serta latar belakang yang terjadi pada status quo ini adalah banyaknya masyarakat yang masih tabu. Dan mengapa tim dari tim Opening Government mengatakan bahwa masyarakat tidak tabu dalam pembahasan LGBTQ ini secara general sendiri. Tentang LGBTQ sendiri bahkan hanya beberapa negara seperti Kanada dan Thailand yang mendukung dan menormalisasikan hal ini dengan landasan pride. Dan mereka juga menerima LGBTQ community ini dengan landasan pride yang tidak seharusnya kita tinggalkan pada tempat pertama. Sebelumnya hadirin sekalian, dalam komunitas LGBTQ+ community ini, kami ingin menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan dari tim Opening Government yang menyatakan bahwasanya jika kita meneruskan pride sebagai landasan normalisasi ini, tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi-organisasi yang bergerak pada hal-hal yang kontroversial seperti komunitas Yahudi atau Zionis itu akan ikut bersuara karena pada dasarnya pride yang ada tidak pride yang ada di komunitas-komunitas seperti KKK dan LGBT ini sangat berbeda, karena pride di sini berarti seperti yang disampaikan oleh pembicara dari tim kami, yaitu professionalism, respect, integrity, diversity, and excellence, di mana sangat berbanding jauh dengan pengertian pride pada organisasi-organisasi yang kontroversial itu, yaitu arogan. Mengapa juga LGBT community bisa dibilang arogan jika yang mereka minta, yang mereka demand adalah sesuatu yang basic, sesuatu tentang keadilan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan mengapa LGBT community ini harus dibenci hanya karena mereka menggunakan pride atau kebanggaan mereka dalam menyuarakan pendapat serta opini pribadi mereka. Lalu mengkoreksi tim Opening Government yang menyatakan jika LGBT community ini atau orang-orang di dalam komunitas ini secara resmi bahwasanya tidak dinyatakan dan bukan sebagai kelainan yang sudah disampaikan oleh WHO bahkan. Dan juga dari tim Opening Government menyatakan jika pergerakan ini tidak seharusnya dibanggakan karena mengapa demikian? Mengapa demikian mereka mengatakan ini tidak seharusnya dibanggakan, padahal itulah identitas daripada LGBT ini sendiri. Rasa bangga mereka akan orientasi seksual hingga identitas mereka sebenarnya. Lalu seperti yang disampaikan oleh pembicara utama dari tim kami, yaitu pada bukti nyatanya saja di mana ada gerakan Black Lives Matter, di mana mereka memang tidak secara eksklusif menggunakan pride sebagai landasan mereka melakukan gerakan ini, tapi secara fundamental, secara fundamental mereka menjadikan pride atau kebanggaan dalam menyuarakan suara mereka, karena yang terjadi pada status quo waktu itu adalah rakyat-rakyat atau masyarakat atau orang kulit hitam ini terus-terusan diopres atau ditindas oleh orang-orang yang ada berkulit putih ataupun orang yang bukan berkulit hitam. Ini sama halnya dengan LGBTQ+ community, karena mereka juga sama-sama ditindas, dan jika mereka tidak menggunakan pride atau
rasa keberanian ini dari awal, mereka tidak bisa mereka tidak bisa menyuarakan hal atau opini atau rasa takut mereka pada masyarakat jika bukan karena keberanian yang mereka miliki. Lalu tim Opening Government juga tidak bisa memberikan contoh pemberontakan yang berlandaskan pride sebagai penormalisasian komunitas ini, baik yang terjadi dalam komunitas itu sendiri. Lalu tim Open Government juga tidak dapat mengelaborasi mengapa pride tidak bisa dijadikan landasan agar pergerakan ini tidak seharusnya diteruskan. Lalu masuki argumen kami, mengapa pride tidak harusnya ditinggalkan dalam landasan penormalisasian LGBTQ+ community ini sendiri, karena pride adalah identitas awal. Mengapa saya menegaskan hal ini lagi? Karena dari komunitas itu sendiri, seperti hal yang mereka menggunakan pada festival serta demo kelegalan yang sering diadakan seperti Pride Festival and Pride Month, ini dapat memberikan dampak yang besar, tidak hanya ke dalam komunitas itu sendiri, tapi juga orang-orang yang masih tabu akan apa itu LGBTQ+ community. Dari situ juga mereka bisa menyuarakan suara mereka dengan berani. Jika dari awal saja kita sudah meninggalkan landasan ini, mereka tentu saja merasa keberanian mereka ini tidak pernah divalidasi dari awal, bahkan mereka sudah dinormalisasi pun sekalipun. Lalu mengapa pride juga harus ditinggalkan sebagai landasan normalisasi LGBTQ+ community? Karena perlu kita ketahui kembali, pride adalah sebuah simbol kebanggaan yang tentu saja tidak ditempuh secara instan. Karena pada satu kasus pride inilah yang menjadikan kebanggaan ini yang menjadikan banyak orang, bahkan jutaan orang di luar sana untuk akhirnya bisa berani ke muka umum untuk keluar sebagai orang atau komunitas orang atau bagian dari komunitas ini. Mereka juga memperoleh pride ini sendiri di mana lingkungan masyarakat itu yang masih konservatif dan masih sangat tabu akan LGBTQ+ community. Jadi tidaklah etis jika kita meninggalkan pride atau keberanian, kebanggaan itu sendiri bagi penormalisasian LGBTQ+ community, karena terlepas dari perbedaan orientasi seksual yang mereka miliki, tidak seharusnya mereka ditekan ataupun diberikan kesempatan yang berbeda untuk menyuarakan suaranya pada masyarakat, termasuk jika landasan yang mereka miliki adalah pride. Karena dari awal saja kita sudah meninggalkan pride, maka kembali lagi kepada status quo di mana masyarakat yang menganggap menjadi bagian LGBTQ+ community ini sebagai sesuatu yang memalukan dan tidak seharusnya dibanggakan seperti yang dikatakan oleh tim Opening Government barusan. Serta juri yang terhormat, bagaimana bisa tanggapan di masyarakat bercermin sama dengan landasan LGBTQ+ community yang diusulkan oleh tim OG. Maka dari tim LGBTQ+ community dari komunitas LGBTQ+ community ini juga berhak menetapkan pride sebagai landasan karena itulah identitas mereka. Mengapa mereka tidak berhak untuk dinormalisasi atas keberanian mereka, atas kebanggaan mereka terhadap identitas nasional, identitas yang mereka miliki. Dengan ini kami sebagai tim opening opposition merasa bangga dan sangat percaya diri untuk memenangkan mosi perdebatan kali ini, karena kami berkontribusi 3 hal, yaitu yang pertama, kami memperjuangkan komunitas LGBTQ+ community ini tidak dengan melepaskan identitas asli mereka, yaitu kami juga tidak akan meninggalkan ini karena di status quo yang ada, yaitu masyarakat justru lupa akan keberanian yang dimiliki komunitas ini untuk keluar dan bisa menyuarakan pendapatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim oposisi pembuka menghabiskan waktu 7 menit 38 detik. Sekali lagi 7 menit 38 detik. Untuk melanjutkan perdebatan, saya akan memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Pendebat, apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir yang kami banggakan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Di sini saya berbicara sebagai member of government dengan arah berpikir pro terhadap mosi kita pada hari ini, yakni sebagai komunitas LGBTQ, Dewan ini akan meninggalkan Pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ. Globalisasi di dunia kini sudah mempengaruhi segala aspek yang ada di Indonesia. Salah satunya berkembangnya jumlah kaum LGBTQ, lesbian, gay, biseksual, transgender, queer. Bahkan saat ini mereka sudah berani terang-terangan menyatakan status mereka di masyarakat. Fakta yang ada hingga kini, banyak komunitas-komunitas LGBT di Indonesia yang bermunculan di Indonesia, seperti Arus Pelangi dan Gaya Nusantara. Melalui komunitas tersebut, kaum LGBT mencoba untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Meski begitu, banyak pula kaum LGBTQ yang sukses dalam karir maupun kegiatan gender mereka. Bahkan, dalam mencapai kesuksesan tersebut, mereka tidak malu untuk menunjukkan status seksualnya yang di mata masyarakat mayoritas masih sulit untuk diterima. Di sini kami memiliki beberapa dasar argumentasi mengapa kami sangat mendukung mosi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk membidik satu persatu poin-poin argumentasi yang telah disampaikan oleh tim oposisi sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, statement dari tim oposisi berulang kali tidaklah tepat terhadap definisi pride yang dijadikan sebagai sebuah landasan. Pride dari awal sudah disebutkan bahwasannya sebagai kebanggaan yang diproklamirkan, maka argumentasi-argumentasi dari tim oposisi keluar dari limitasi yang sudah ditetapkan. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, sepertinya statement yang dikeluarkan oleh tim opening opposition terkait komunitas LGBTQ lari dari ruang perdebatan, di mana mereka sempat mengatakan bahwa kaum LGBTQ tidak layak. Padahal di sini kita tidak sedang membahas apakah kaum atau komunitas LGBTQ itu layak atau tidak. Namun kami di sini sekarang sedang memperdebatkan landasan yang kurang layak mendasari mengapa mereka mengagungkan atau menormalisasikan pergerakan LGBTQ tersebut. Masuk ke dalam dasar argumentasi kami yang pertama. Di sini kami pikir sedari awal bahwasannya Pride bukanlah sebagai suatu landasan yang kuat untuk dapat menormalisasikan pergerakan LGBTQ. Mengapa? Karena masyarakat pada awalnya saja menganggap kaum LGBTQ sebagai minoritas. Lalu, apabila mereka mengagungkan landasan Pride sebagai landasan utama, maka tentunya masyarakat atau masyarakat yang kontra terhadap LGBTQ akan merasa terjajah dengan adanya kaum LGBTQ. Kemudian apabila dibandingkan dengan landasan lain seperti manusia yang memang sedari lahir berkelamin ganda dan mau tidak mau stigma yang ada mengklaim mereka sebagai LGBTQ. Kami rasa Pride tidak dapat menjadi alasan kuat dan tidak layak untuk penormalisasian LGBTQ karena pada nyatanya yang mereka butuhkan dan sangat perlu ialah pengedukasian lebih lanjut. Kemudian, melihat fakta yang ada, banyaknya pendiskriminasian yang dilakukan masyarakat terhadap kaum LGBTQ yang secara terang-terangan bangga akan identitas dirinya, bangga akan citra yang ia bangun, tentunya tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang bahwa pendiskriminasilah yang selalu salah, bahwa yang didiskriminasilah yang selalu menjadi korban. Dewan Juri yang terhormat, namun apabila kita lihat dari sudut pandang yang lebih rinci, sebenarnya kaum LGBTQ inilah yang memberikan suguhan kepada masyarakat, merekalah yang mengundang dan membuat wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan stigma-stigma negatifnya terhadap kaum LGBTQ dengan landasan Pride yang mereka bawa untuk penormalisasian pergerakan LGBTQ. Kami berpikir di sini bahwasannya apabila kaum LGBTQ meninggalkan Pride sebagai landasan utama pergerakan normalisasi LGBTQ, maka masyarakat tentu akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat mayoritas. Maka itu akan menjadi salah satu solusi yang dapat kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya poin argumentasi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dari tim kami. Solusi yang kami bawa di sini selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan edukasi melalui kurikulum yang menjamin akan lebih terarahnya pergerakan normalisasi komunitas LGBTQ yang nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dari tim kami. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, kami tim government meyakini dengan tegas dan berani bahwasannya mosi kita pada hari ini, yakni sebagai komunitas LGBTQ, Dewan ini akan meninggalkan Pride sebagai landasan pergerakan normalisasi LGBTQ, akan dimenangkan oleh tim government. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama tim pemerintah penutup menghabiskan waktu 4 menit 49 detik. Sekali lagi 4 menit 49 detik untuk melanjutkan perdebatan. Saya akan memanggil pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Pendebat, apakah Anda sudah siap?
Saya minta waktu 15 detik untuk merapikan kertas. Terima kasih. Baik. Oke, cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Iya. Oke, thank you. Ntar ya Kak, kertasku satu lagi bilang Kak. Oke, ini dia. Baik. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Sebagai penutup oposisi, saya akan membuktikan kenapa case yang dibawakan oleh penutup oposisi adalah yang paling benar dalam debat. Mari kita analisis dulu perbedaan-perbedaan dari semua aktor dan stakeholder yang berdebat pada sore hari ini. Pertama, mari kita lihat dari sisi OO. OO tidak bisa menang, kenapa? Karena pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana likelihood atau proses analisa ketika hal ini sebagai premis kebenaran dalam landasan teori dari LGBTQ mendapatkan harm and benefit atau mendapatkan regulasi baik dan buruk. Mereka hanya stance dengan mengatakan bahwasanya ini adalah landasan teori, namun mereka tidak pernah menjelaskan premis harm and benefit analysis yang terjadi di dalam sana. Maka kami berpikir case yang dibawakan oleh OO mendapatkan jumping logic yang sangat banyak dan tidak bisa dibawa dalam debat. Saya akan memberikan beberapa terlebih bagaimana Ciji datang dalam debat bersifat repetitif, di mana seluruh case yang mereka bawa tidak pernah ada penjelasan likelihood-nya dan mereka hanya membawakan case yang dibawa oleh Koji. Saya akan memberikan beberapa respon terhadap Koji. Pertama, big argument atau argumentasi terbesar oleh Uji adalah mereka menarasikan bahwasannya mereka bilang bahwa ketika mereka semakin eksis, mereka semakin menunjukkan diri, maka ada konfrontasi oleh masyarakat konservatif seperti narasi-narasi agama Adam diciptakan untuk Hawa dan lain sebagainya. Dua respon, konfrontasi tidak akan pernah terjadi dan diskriminasi tidak akan lebih besar di sisi mereka. Kenapa? Karena kami percaya bahwasannya negara-negara yang konservatif atau kami percaya bahwa interest dari LGBTQ adalah mereka ingin hidup dan mereka ingin diterima, bahkan mereka ingin menyebarluaskan paham mereka. Sementara karakteristik dari mereka juga adalah mereka sopan dan menghargai norma yang ada, hanya saja orientasi seksual mereka berbeda. Karakteristik negara berkembang adalah satu, mereka itu percaya terhadap hukum represif, di mana mayoritas mereka percaya terhadap hukum represif, di mana mereka tidak mungkin menghukum orang-orang yang semata-mata speak up atas hak kebebasan mereka, bukan? Di negara-negara berkembang hak kebebasan sangat dianut. Kedua, walaupun pada akhirnya worst case terjadi dan diskriminasi terjadi di sisi mereka, ya paling mereka akan mendapatkan ceramah-ceramah agama dan atau diskriminasi sosial, bukan? Sehingga pada akhirnya mereka tidak penting atau tidak buruk terhadap mereka, karena pada akhirnya mereka sudah biasa hidup minoritas, mereka tidak percaya terhadap agama, mereka tidak apa-apa untuk dibully, namun konsep mereka adalah mereka sangat gigih. Sehingga kami percaya case yang dibawakan oleh Open Government tidak benar. Kedua, walaupun pada akhirnya ada diskriminasi, kami berpikir hal itu justru akan lebih baik di sisi kami. Kenapa? Karena ketika Anda ingin merubah suatu kebijakan, maka Anda harus bersifat berbeda dari orang yang lain tersebut. Contohnya, ketika Anda ingin bergerak di US dulu, ketika Anda ingin menyuarakan LGBT, paham-paham film-film Hollywood semuanya memberitakan tentang LGBT. Atau di English, ketika masyarakat Inggris ingin Brexit dari Uni Eropa, pada akhirnya Inggris keluar dari Uni Eropa, bukan? Sehingga pada akhirnya case yang dibawakan oleh Oji tidak mampu untuk sustain dalam debat. Saya akan membawakan dua buah clash yang tidak pernah dibawakan saya akan membawakan tiga buah clash yang tidak pernah dibawakan oleh dalam debat sebelumnya. Pertama, kami percaya bahwasannya status quo sudah progresif. Beda dengan pembuka oposisi, di mana mereka menarasikan status quo tidak progresif. Kami bertanya, kalau status quo tidak progresif, lalu mengapa mereka bertahan dengan status quo? Itu sangat poin tersebut. Pertama, kami percaya bahwasannya status quo sudah progresif karena dua hal. Pertama, sudah banyak
intinya KJ adalah mereka intinya LGBT ingin bertahan hidup. Untuk bertahan hidup orang butuh kapital, bukan? Untuk mendapatkan kapital orang membutuhkan uang. Pertama, ketika mereka mendapatkan uang, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengakomodasi karyawan-karyawan dari LGBT seperti Nike, Facebook, Apple, atau Unilever. Kalian percaya hal itu terjadi karena di US ada gerakan yang masif dalam bentuk trade money, di mana mereka bergerak untuk eksis menyuarakan hal tersebut kepada sistem kapitalis berdasarkan gerakan-gerakan pride, bukan? Sehingga pada akhirnya gerakan pride mampu untuk mengaruhi sistem kapitalis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem kapitalis membutuhkan citra mereka untuk branding, di mana gerakan-gerakan akan disesuaikan dengan mereka, dan mereka tuh awareness terhadap masyarakat pada akhirnya, sehingga sistem kapitalis akan mengakomodasi kita dan mereka dapat hidup karena mendapatkan kapital. Kedua, bagaimana sebenarnya konsep yang mereka dapatkan, mereka menyebarluaskan paham poin tersebut tidak, saya tidak akan menerima interupsi, terima kasih. Kedua, mereka adalah orang-orang yang ingin disebarluaskan pahamnya dengan sifat keturunan, di mana banyak sekali negara-negara yang sudah mengakomodasi melegalkan pernikahan dalam konteks seperti beberapa negara bagian di Turki yang sangat paham terhadap Islam ortodoks sudah melegalkan konsep pernikahan. Dan yang kedua, di Meksiko pada tahun 2009 mereka sudah melegalkan pernikahan karena pada akhirnya beberapa bagian yang percaya terhadap Kristiani sudah tidak apa-apa terhadap hal seperti itu. Hal ini terjadi karena pada akhirnya masyarakat merasa bahwa tingkatan dalam tingkat agamis merupakan kepercayaan dan balik feedbacknya kepada masing-masing orang. Sehingga pada akhirnya gerakan ini harus eksis menunjukkan paham mereka dan tidak boleh untuk diam-diam saja. Saya akan menjelaskannya dalam konteks dua hal. Apa interest dari LGBT? Interest dari LGBT adalah dari inherently atau internal mereka harus mempertahankan masa mereka. Mereka interestnya adalah satu, mereka masanya sangat sedikit. Dua, mereka minoritas, terbukti dengan mereka selalu mengadakan gerakan sosial. Tiga, mereka harus menjaga masa yang sedikit itu sehingga pada akhirnya mereka tetap punya orang di dalamnya. Demi menjaga internal mereka harus pride. Kenapa? Karena setiap sistem, setiap orang-orang yang ada dalam situ selalu mendengar doktrin untuk menjauhi paham LGBT. Terlebih mereka sudah pemerintah sudah memberikan banyak paham agama dan lain sebagainya. Karena mereka hidup di negara yang konservatif, mereka harus menentang gerakan mereka dan pada akhirnya menunjukkan bahwa gerakan mereka itu eksis. Kalau misal tidak ada gerakan pride, orang-orang di dalam situ akan mudah untuk didoktrin oleh gerakan-gerakan yang lain seperti gerakan agama dan lain sebagainya. Terhadap gerakan LGBT, maka inherently harus ada gerakan secara sosial, inherently harus ada gerakan secara internal untuk membuat mereka gerak. Di sisi kami, hanya eksklusif di sisi kami, bahwasanya gerakan internal ini ada karena mereka bangga dan menunjukkan hal-hal seperti itu. Contoh, ketika Anda duduk makan, maka Anda bercerita tentang LGBT sebelum Anda disusupi terhadap narasi-narasi agama bahwa LGBT itu haram. Kami percaya hal itu hanya ada di sisi kami dan Anda tidak bisa untuk dibully oleh lingkungan. Kedua, bagaimana awareness dan penerimaan di masyarakat akan lebih terjadi di sisi kami. Dua layer, masuk kepada sub argumentasi pertama. Ini akan menjadi counterbalance sehingga Anda tidak mungkin untuk ditindas. Counterbalance terhadap narasi-narasi konservatif seperti bahwasannya cewek diciptakan untuk cowok dan lain sebagainya. Jika tidak eksis, maka kita akan mudah untuk ditindas karena hak kebebasan hidup tidak akan Anda dapatkan. Seperti Anda tidak bisa untuk tinggal di suatu tempat lalu diusir oleh lingkungan tersebut karena Anda tidak pernah cerita kepada ketua RT dan lain sebagainya. Bahkan Anda tidak pernah menjelaskan bahwa diri Anda sendiri adalah LGBT. Walaupun Anda diam-diam saja, maka kemudian Anda akan kemudian Anda diam-diam saja, maka Anda tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti menikah dan lain sebagainya. Ketika Anda menikah, Anda diusir. Namun yang kedua juga karakteristik masyarakat konservatif adalah mereka unwell educated sehingga mudah bagi kaum LGBT membrainwash mereka untuk mencuci dan kemudian masuk ke dalam otak mereka bahwa menyebarkan paham LGBT. Komparasinya adalah walaupun pada akhirnya mereka akan melobi pemerintah tidak bisa dilobi karena interest pemerintah Anda mengikuti mana yang mayoritas, bukan? Waktu 7 menit 26 detik, saya ulangi 7 menit 26 detik. Untuk melanjutkan kasus di bench penutup, saya akan panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Pendebat, apakah Anda sudah siap? Sebentar, Ibu. Baik.
Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memasuki bangunan argumentasi dan melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama, saya akan terlebih dahulu memberikan respon terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh tim oposisi. Yang pertama, hal yang dari tadi sudah pernah disinggung oleh pembicara sebelumnya dari tim government adalah di sini oposisi keluar dari topik perdebatan dengan membingkai pride sebagai sebuah akronim, yakni profesionalisme dan seterusnya. Padahal tidak membangun perdebatan, kita sudah sepakat bahwasanya pride ini dibingkai dalam frame kebanggaan yang diproklamirkan pada grup luar, sehingga hal ini mengakibatkan adanya bias-bias yang terjadi sepanjang perdebatan. Kemudian, tim oposisi penutup mengatakan bahwasannya untuk merubah kebijakan, maka kita harus menjadi berani dan juga berbeda. No, Dewan Juri yang terhormat, masih ada pendekatan-pendekatan yang humanistik dan harmless bagi komunitas LGBTQ. Kami meyakini bahwasanya pada sisi government persuasif itu akan lebih baik daripada pendekatan pride yang harmless daripada pendekatan pride yang dari tadi digaungkan oleh tim oposisi. Kemudian tim oposisi menyebutkan bahwasannya bagaimana komunitas LGBTQ akan diakomodasi apabila mereka tidak pernah menceritakan bahwa mereka LGBTQ, menceritakan bagaimana status mereka. Dewan Juri yang terhormat, pride itu bukan kita tidak menceritakan kepada orang lain. Kelompok-kelompok LGBTQ tetap bisa untuk menceritakan apa statusnya, kemudian bagaimana stance yang mereka ambil terhadap LGBTQ itu sendiri. Namun, pride di sini yang kami sangkal adalah bagaimana mereka itu melakukan pembingkaian citra diri yang terlalu berlebihan, kemudian kebanggaan tersebut diproklamirkan kepada orang lain. Hal itu tidak berarti bahwasanya mereka tidak boleh mengatakan, oh saya lesbian, saya gay, dan lain sebagainya, sehingga mereka tetap bisa diakomodasi di dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk kepada argumentasi kami, bahwasannya dengan adanya pride, komunitas LGBTQ itu akan cenderung memproklamasikan dirinya secara bold kepada masyarakat. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi tatanan masyarakat yang mayoritasnya kontra terhadap LGBTQ. Mengapa? Karena masyarakat di sini menganggap bahwasanya komunitas LGBTQ akan berpotensi semakin banyak. Ketika hal tersebut terjadi, maka orang-orang LGBTQ akan semakin berani speak up tentang stance yang mereka ambil. Dan masyarakat yang mayoritasnya di sini kontra terhadap LGBTQ akan takut keluarga atau kerabat mereka terpengaruh. Maka terlihatnya pride sebagai ancaman bagi tatanan masyarakat tersebut akan malah menarik mundur upaya untuk menormalisasi LGBTQ jauh ke belakang. Kemudian di sini kita melihat adanya status quo bahwasanya yang sudah pernah disampaikan oleh pembicara sebelumnya tadi, bahwasanya ketika ada orang yang mempunyai kelamin ganda dan pada keadaan apapun mereka akan tergolong dalam LGBTQ sekalipun bukan atas alasan keinginan mereka menjadi LGBTQ, pride bukanlah hal yang dapat mengakomodasi urgensi untuk normalisasi LGBTQ. Kemudian di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai keuntungan meninggalkan pride dan apa yang membuat meninggalkan pride itu merupakan sebuah solusi yang eksklusif. Yang pertama, meninggalkan pride adalah langkah pergerakan kami dalam normalisasi LGBTQ. Meninggalkan pride berarti menghindarkan komunitas LGBTQ dari diskriminasi dan memenuhi hak mereka untuk diperlakukan secara adil dalam berbagai sektor. Kemudian poin yang kedua, mari masuk pada penggunaan teori family ekologi yang menganggap individu dipengaruhi berbagai setting lingkungan yang berbeda serta turut mempengaruhi mereka. Dalam teori ini, pandangan dan sikap komunitas LGBTQ akan sangat dipengaruhi bagaimana individu menginternalisasikan nilai pada dirinya sendiri, serta bagaimana bersikap terhadap nilai-nilai yang ada di lingkungannya yang kontra terhadap nilai-nilai yang ia internalisasikan. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya kontak atau interaksi terhadap orang yang kontra pada komunitas LGBTQ itu akan dapat membuat masyarakat menjadi lingkungan yang safe bagi normalisasi LGBTQ, di mana hal tersebut sangat kita butuhkan, yakni menyediakan ekosistem yang safe bagi adanya normalisasi. Sehingga dengan adanya lingkungan yang safe tersebut dapat mengurangi prejudice terhadap LGBTQ, kemudian LGBTQ akan dapat menginternalisasikan nilai-nilai pada dirinya. Dapatkah rekan-rekan bayangkan jika kita tidak meninggalkan pride, apakah komunitas LGBTQ itu akan dapat berinteraksi dengan secara normal dan tidak dipengaruhi oleh bias-bias oleh masyarakat tersebut? Komunitas LGBTQ akan terlebih dahulu menjadikan pride sebagai defense dari mereka, dan hal tersebut yang dapat menjauhkan komunitas LGBTQ dari normalisasi. Di sini kami menyatakan kembali bahwa terdapat solusi yang kami tawarkan, yakni pendekatan-pendekatan yang lebih humanistik melalui edukasi dalam kurikulum. Kami akan menjelaskan mengapa solusi ini lebih baik. Yang pertama, menghindari interaksi
dengan adanya pendekatan humanistik ini akan menghindarkan interaksi antara komunitas LGBTQ dan juga masyarakat dalam konotasi-konotasi yang negatif. Dalam hal ini, sebagai bentuk normalisasi dalam masyarakat yang mengandung bias-bias sehingga subjektif dalam memandang komunitas LGBTQ. Dalam edukasi, normalisasi LGBTQ akan ditinjau dalam ranah yang akademisi. Mengapa hal ini dapat mendorong normalisasi? Yang pertama, ketidaksetujuan maupun kesetujuan dari masyarakat terhadap komunitas LGBTQ ini akan mampu dibantah secara objektif. Begitu juga dalam case ketika society itu lebih setuju terhadap adanya normalisasi LGBTQ itu sendiri. Oleh karena itu, kami percaya bahwasannya Dewan ini harus meninggalkan pride sebagai landasan normalisasi LGBTQ. Terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim pemerintah penutup menghabiskan waktu 5 menit 48 detik. Sekali lagi 5 menit 48 detik untuk menutup kasus sekaligus menutup perdebatan pada sore hari ini. Saya akan manggil pembicara kedua dari tim oposisi penutup. Pendebat, apakah Anda sudah siap? Saya siap. Bagaimana kalau suara saya jelas? Agak menggema. Sekarang bagaimana? Ya. Baik, oke. Pidato akan saya mulai dalam hitungan sebentar. Oke, tadi ada motor lewat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Baik, kali ini saya selaku pembicara terakhir dari oposisi, kali ini saya akan menyimpulkan kepada Anda sekalian dan Dewan Juri yang terhormat sekalian tentang pentingnya Pride bagi LGBT. Tapi sebelum itu, saya ingin menyanggah sedikit kepada Mas Perdana Menteri. Beberapa sanggahan, saya memiliki 2 sanggahan untuk Perdana Menteri. Yang pertama, justru kami selaku pihak oposisi berpendapat apabila tidak diberikan kesempatan kaum LGBT untuk menggunakan pride-nya, mereka akan menggunakan cara yang jauh lebih jahat dan jatuhnya akan memberontak. Nah, terus sanggahan yang kedua, justru dengan rasa bangga saja, mereka masih dihujat. Memiliki rasa bangga dengan pride-nya mereka saja, mereka masih dihujat. Bagaimana jika rasa bangga malah jatuhnya akan makin, bagaimana jika tanpa rasa bangga, maka jatuhnya akan makin gila atau berdampak pada kesehatan kaum LGBT. Lalu saya akan memberikan satu sanggahan untuk Mas Wakil Perdana Menteri. Kalau menghadirkan simpatisan yang lebih besar, karena seperti tadi kata Anda, menggait komunitas lain seperti komunitas yang liberal atau lain sebagainya dan seterusnya, maka kami yakin akan menghilangkan esensi perjuangan dari kaum LGBT. Menghilangkan esensi dari perjuangan kaum LGBT. Apa alasannya? Nanti akan kami jelaskan. Baik, berikutnya. Fakta di lapangan mengatakan bahwa LGBTQ selalu dalam posisi yang terpojok, terkhusus di negara-negara yang memiliki agama mayoritas, seperti contoh di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Pada dasarnya, LGBT untuk apa melakukan semua ini? Seperti yang tadi sudah dibilang, melakukan parade, melakukan konvoi di jalan-jalan, dan lain sebagainya. Coba Anda jawab itu dalam hati Dewan Juri dan pemerintah. Coba Anda jawab itu dalam hati. Untuk apa sebenarnya mereka semua melakukan itu? Mereka hanya ingin dihargai. Mereka hanya ingin mendapatkan hak yang sama seperti heteroseksual atau seperti orang yang normal. Mereka hanya ingin menikah dengan orang yang mereka cintai dan hidup rumah tangga dengan tenang. Mereka ingin memiliki anak, ya walaupun seperti kita tahu itu tidak mungkin, mereka bisa melakukan adopsi dan lain sebagainya. Pride juga menjadi sebuah tulang punggung untuk memperjuangkan LGBT. LGBT bukanlah penyakit, itu adalah pilihan hidup. Mengapa pilihan hidup seseorang harus menjadi masalah di sini? Kami selaku pihak penuntut pemerintah meyakini dan percaya bahwa solusi dari kami adalah solusi yang terbaik. Jika negara kita tidak sanggup melegalkan LGBT, maka setidaknya kita tidak perlu merusak harapan mereka. Biarkanlah mereka hidup dengan pilihan mereka. Izinkan mereka menyuarakan pendapat mereka dengan parade yang bertemakan Pride itu tadi. Kami sejak awal meyakini bahwa mereka tak memiliki tujuan lain, seperti tujuan politik atau apapun itu.
mereka walaupun tidak bisa menikah secara negara atau secara resmi diakui oleh negara, setidaknya mereka bisa dihargai di masyarakat luas. Kami juga meyakini apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk meninggalkan Pride sebagai alat utama milik LGBT, maka sudah pasti kita selaku pemerintah dan orang-orang yang ada di negara, anggap saja pemerintahan itu Anda sendiri, pasti akan disorot oleh dunia internasional. Karena secara langsung pemerintah telah membungkam aktivitas mereka. Nah, pertanyaan kita semua mungkin ya, mengapa dunia internasional akan berpikir demikian? Ya karena LGBT akan memanfaatkan keadaan dengan alibi, mereka beralibi bahwa pemerintah dewan telah membungkam kami, mulut kami telah dibungkam, mereka telah mengambil alat kami. Lalu berikutnya kami juga meyakini seperti kata wakil pemimpin oposisi yang tentang keberhasilan negara lain dalam melegalkan LGBT, kami mengambil contoh bahwa negara lain saja mampu melegalkan LGBT dan menyamaratakan ras LGBT seperti ras-ras heteroseksual lainnya dengan Pride itu tadi. Dengan negara-negara yang menerapkan Pride telah sukses melegalkan LGBT. Bukankah itu tak mungkin? Bukankah jika hal ini akan terjadi juga pada negara-negara seperti negara kita? Oke. Alasan berikutnya adalah seperti saya meyakini selaku pihak oposisi, saya selaku pihak oposisi juga meyakini bahwa belum ada metode lain yang cocok untuk meninggalkan Pride. Belum ada metode lain yang akrab dengan LGBT untuk meninggalkan Pride. Seperti tadi kata Wakil Perdana Menteri yang mengatakan liberal dan lainnya, saya yakin itu belum pas, belum klop dengan LGBT. Karena pada dasarnya Pride itu menunjukkan sebuah kebanggaan, rasa bangga terhadap diri sendiri. Dan hal itu sangat cocok mengingat fakta di lapangan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa LGBT selalu terpojok. Maka dari itu, saya selaku penutup dari pihak oposisi bangga membawakan mosi ini dan berdiri di belakangnya. Terima kasih. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim oposisi penutup menghabiskan waktu 5 menit 23 detik. Sekali lagi 5 menit 23 detik. Setelah ini para juri akan dikirim ke ruangan lain, breakout room lain untuk konfer. Lalu untuk para pendebat, juri binaan, semua peserta hari ini, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Pengumuman untuk best speaker, pengumuman untuk pembicara terbaik, tim terbaik akan dilaksanakan di hari Senin, tanggal 31 Mei 2021. Link Zoom akan dibagikan kemudian. Karena nanti bersamaan dengan pemenang NUDC dan juga MTQ. Jadi dijadikan satu di bagian kemahasiswaan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, sudah bertarung dengan baik dalam 2 hari terakhir. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat